Ada satu kata-kata bijak yang mengatakan bahwa jangan pernah bermimpi untuk merdeka jika kalian sendiri malas untuk mengejarnya. Terima salam dari Ibu, salam SMT, semangat, fraternitas Dina. Apa kabar anak-anak Ibu? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sekalipun di masa pandemi seperti pada saat ini, kalian harus tetap semangat. Nah, di pertemuan kelima kita kali ini, kita akan membahas mengenai masalah sosial. Untuk lebih memahami apa itu masalah sosial, silakan simak video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama, secara energik dan penuh sukacita mampu memahami pengertian permasalahan sosial dan teori mengenai permasalahan sosial. Yang kedua, serta dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati, mampu menyelesaikan masalah sosial dan menghindari terciptanya masalah sosial. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian masalah. Ya. Nah, sebenarnya masalah sosial ini tidak hanya terjadi pada masa sekarang, tetapi masalah sosial sudah terjadi ataupun sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi, istilah masalah sosial ini tidak lagi asing di telinga kalian. Bahkan bisa dikatakan di setiap belahan dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya masalah sosial, baik itu di negara maju ataupun negara berkembang ya. Langsung saja, masalah. Apa itu masalah? Masalah itu merupakan kondisi ataupun situasi atau bahkan perilaku yang tidak diinginkan. Biasanya itu bertentangan, aneh, tidak benar dan juga sulit untuk diterima. Jadi inilah pengertian masalah secara sederhana. Sedangkan sosial artinya adalah masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sosial ini sendiri adalah kita. Kita siapa? Kita bagian dari masyarakat. Karena biasanya masalah sosial ini banyak terjadi di masyarakat. Oke. Di sini ada beberapa pandangan para tokoh mengenai masalah sosial. Yang pertama menurut Arnold M. Ross. Jadi menurut Arnold ini masalah sosial itu adalah suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Nah, adapun yang kedua yaitu menurut Richard, dia mengatakan bahwa pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Lalu yang ketiga menurut Surjono Sukanto. Dia mengatakan bahwa masalah sosial ini merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Adapun yang keempat menurut Rapp dan Selnick, masalah sosial itu sendiri adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Jadi secara sederhana masalah sosial ini sudah pasti tidak diterima oleh masyarakat, tidak diinginkan, dan di mana masalah sosial ini merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan ataupun yang terjadi di masyarakat. Nah, lalu ada dua elemen terkait definisi masalah sosial. Yang pertama itu adalah elemen objektif, yang kedua elemen subjektif. Jadi elemen objektif ini adalah keberadaan dari suatu kondisi sosial atau maksudnya keberadaan dari kondisi masyarakat. Yang kedua, elemen subjektif ini artinya keyakinan kondisi sosial tertentu berbahaya. Dia meyakini bahwa sesuatu itu dapat membahayakan atau bahkan dapat berpengaruh di masyarakat. Ya, kita lanjut mengenai teori masalah sosial. Jadi di sini nanti ada 3 teori masalah sosial. Yang pertama kita langsung masuk pada teori fungsionalisme. Jadi di teori fungsionalisme ini masalah sosial ini biasanya muncul dari kegagalan institusi sosial ataupun kelompok untuk menjalankan fungsinya. Nah, ibaratnya tubuh kita, ketika salah satu organ tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, maka akan memunculkan yang namanya kegagalan fungsi dari anggota tubuh yang lainnya. Pastinya ini akan menghambat pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi sama dengan teori fungsionalisme, ketika terjadi salah satu kegagalan dalam kelompok tersebut atau misalnya gagal dalam menjalankan fungsinya, maka yang lain juga tidak akan berfungsi. Maka semua bagian masyarakat ini harus saling bekerja sama
untuk membangun tatanan sosial yang lebih stabil lagi, ya, seperti masa pandemi pada saat ini. Ini sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui, karena pandemi ini tadi diberlakukanlah yang namanya PPKM, ya. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Bahkan masyarakat kecil yang harusnya mereka bisa bekerja tetapi dilarang dan bahkan dibatasi. Ini sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Oke. Nah, jadi sebenarnya teori fungsionalisme ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah patologi sosial, yang kedua disorganisasi sosial. Jadi patologi sosial ini maksudnya adalah penyakit sosial, atau istilahnya itu sama seperti sampah masyarakat. Penyakit yang terjadi di masyarakat, ternyata bukan hanya tubuh kita yang dapat mengalami namanya penyakit, tetapi masyarakat juga dapat mengalami yang namanya penyakit sosial. Nah, jadi penyakit sosial ini seperti yang kita ketahui, apabila kita sedang sakit pastinya harus disembuhkan. Maka di dalam masyarakat pun apabila penyakit sosial ini berkembang, ini akan memunculkan hal ataupun permasalahan yang lebih dalam lagi, bahkan dapat berpengaruh dari segala sisi. Contohnya misalnya kejahatan, kekerasan, kenakalan remaja, ya kan? Nah, jadi di sini sangat dibutuhkan yang namanya peran institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik. Nah, apabila penyakit sosial ini terus berlanjut, maka akan terjadi yang namanya demoralisasi, ya, penurunan nilai-nilai moral. Oke, lalu berikutnya ada disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial ini bersumber pada proses sosial yang cepat. Contohnya misalnya revolusi Prancis, ya kan? Ini juga merupakan sebuah permasalahan di mana ketika norma melemah dalam masyarakat, masalah sosial seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan obat-obatan serta kegiatan negatif lainnya merajalela di dalam masyarakat. Maka masalah ini dapat memperlambat gerakan perubahan sosial dan juga memperkuat norma sosial. Oke, lalu yang kedua adalah teori konflik, di mana dalam teori konflik ini masalah sosial muncul dari adanya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Jadi di sini ada kelompok yang mendominan. Nah, kalau pada masa dulu itu ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelas borjuis dan juga kelas proletar ataupun kaum buruh. Nah, maka konflik rasial ataupun etnis ini juga dapat menjadi sumber masalah sosial. Ya, itu adalah konflik antar kelas. Lalu yang kedua, konflik gender. Konflik gender ini muncul dalam bentuk prasangka dan diskriminasi oleh laki-laki terhadap perempuan. Nah, tapi ini biasanya terjadi di masa dimana sebelum era Kartini, bisa dikatakan lebih mengangkat lagi derajat wanita. Ya, kalau dulu kan memang ya perempuan dikenal tugasnya hanya 3, dapur, lalu sumur dan kasur. Ya, kalau sekarang sudah tidak seperti itu lagi, nakku. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Nah, lalu ada konflik etnis. Konflik etnis ini biasanya terjadi konflik ataupun permasalahan antara suku, ya. Lalu ada konflik antar golongan. Ada konflik antar golongan tua dan juga golongan muda. Biasanya ini terjadi karena perbedaan pendapat. Yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik, di mana teori interaksionisme simbolik ini manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Jadi apa yang kita sampaikan, orang-orang dapat menarik kesimpulan bahwa yang kita sampaikan itu benar ataupun salah. Atau misalnya kita menunjukkan satu simbol, simbol itu langsung ditangkap oleh manusia lainnya ataupun teman kita ketika kita berkomunikasi. Jadi di teori interaksionisme simbolik ini, masalah sosial itu dilihat sebagai interaksi simbol antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Nah, pada umumnya interaksi simbolik adalah interaksi antara seseorang dan orang lain yang diatur oleh makna yang menghubungkan tindakan dan reaksi mereka. Nah, biasanya interaksi ini akan menjadi menyenangkan apabila kedua pihak itu menafsirkan perilaku satu sama lain sebagai sesuatu yang ramah. Tetapi interaksi ini akan menjadi hal yang negatif apabila salah satu pihak menganggap apa yang disampaikan itu adalah hal yang tidak bersahabat. Nah, jadi ada 3. Yang pertama,
teori pelabelan. Nah, di mana dalam teori pelabelan ini biasanya diberikan cap, diberikan cap ataupun diberikan label negatif terhadap seseorang ketika dia dijuluki sebagai penjahat ataupun pencuri, padahal dia hanya melakukan itu hanya sekali. Nah, maka itu akan timbul atau bahkan tercap di memori otaknya. Ini dapat berpengaruh buruk terhadap masyarakat tersebut. Bahkan ini akan terulang kembali dan berulang-ulang terus-menerus. Nah, lalu yang berikutnya adalah asosiasi diferensial. Ya, asosiasi diferensial ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dari kita belajar untuk menyimpang dari ataupun terhadap norma masyarakat melalui kelompok-kelompok berbeda tempat kita bergaul. Jadi maksudnya asosiasi diferensial menurut Edwin Sutherland ini adalah hasil belajar. Contoh misalnya ketika yang laki-laki mengatakan bahwa kalau nggak merokok itu nggak maco. Nah, jadi muncul dalam benaknya bahwa kalau aku merokok berarti aku maco, aku diterima di tengah-tengah teman-temanku. Jadi perbuatan ataupun permasalahan sosial itu muncul akibat dari adanya kesalahan pergaulan. Nah, lalu ada konstruksionisme sosial. Nah, kalau konstruksionisme sosial ini berasal dari doktrin, di mana dia melihat bahwa individu yang menginterpretasikan dunia sekitarnya secara sosial mengkonstruksi realitas secara sosial. Jadi di dalam realitas sosial ini ada kalanya individu lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang mendefinisikan kejahatan sebagai sesuatu yang positif. Mereka menganggap bahwa kejahatan itu baik, maka yang ikut-ikutan itu pun menganggap juga bahwa yang dia lakukan itu adalah positif, padahal yang dilakukannya itu jelas merugikan orang lain. Demikian video pembelajaran kita untuk kali ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terlebih-lebih harus tetap diingat untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Seperti topik kita pada saat ini, permasalahan sosial di masyarakat. Jadi jangan menimbulkan masalah apabila tidak ingin dibuat menjadi satu beban di orang lain, ya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap